Iya. Saya panggilkan Intan. Kesini dulu, Intan. Intan, duduk. Ibu gurunya yang mana, yang mana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nazwa Syafa Salsabil dari kelas 11 3. Nah, hari ini saya sedang ada di Museum Sri Baduga. Nah, Museum Sri Baduga ini terkenal dengan koleksi sejarah dan budaya Sunda. Nah, penasaran kan apa aja yang ada di dalam? Yuk kita masuk ke dalam. Kamu tahu nggak dari mahasiswa Unpad gimana? Ya kan ada mahasiswa Nah, di gedung pertama pada bagian pintu masuk kita bisa menemukan evolusi manusia. Jadi pada 3 juta tahun yang lalu, pada zaman Pleistosen, ditemukannya spesies manusia yang bisa kita sebut sebagai Homo. Nah, ahli biologi mengelompokkan manusia ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ada jenis Homo erectus, lalu ada Homo neanderthal dan Homo sapiens yang dikelompokkan ke dalam satu keluarga, yaitu Hominidae. Nah, lalu dijelaskan juga di bagian sini terdapat fosil tengkorak manusia purba pada zaman dulu. Ini dia foto tengkorak manusia pada zaman dulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian gedung yang akan menjelaskan suaka alam. Nah, bisa kita lihat di sini ada etalase display yang menjelaskan adanya hewan-hewan amfibi. Di sini ada buaya dan juga ada penyu. Lalu di sini pun dijelaskan adanya satwa-satwa langka. Ada di sini ada patung rusa, macan tutul, juga ada jenis burung-burung lainnya. Nah, lalu kita masuk pada bagian hewan-hewan mamalia. Yang pertama itu ada paus biru, lalu ada gajah, lalu ada kuda nil, kerbau, dan ya seperti ini. Ini adalah fosil tulang belakang dari ikan paus. Nah, pada bagian ini kita bisa mengetahui apa saja sih danau-danau dan gunung-gunung yang ada di sekitar daerah Bandung, lalu Sungai Citarum dan Cikapundung, daerah air mengalir, Danau Bandung, dan lokasi temuan-temuan artefak. Bisa dilihat
ini seperti market. Nah, jadi kita ingin mengetahui apa saja sih, di mana saja letak gunung-gunung yang ada di sekitar Danau Bandung itu, kita bisa memencet tombol yang ini. Nah, terlihat nanti akan muncul lampu kecil berwarna hijau. Nah, gunung-gunung ini yang bisa saya lihat itu ada di sekitar Gunung Tangkuban Perahu yang di sebelah sana, lalu ada di dekat daerah Cileunyi. Nah, sekarang kita ingin melihat Sungai Citarum dan Sungai Cikapundung. Nah, jika ingin melihat Sungai Citarum dan Cikapundung, akan terlihat warna kuning pada lampu-lampu kecil ini. Lihat bahwa Sungai Cikapundung ada di daerah Kecamatan Cicalengka, lalu di daerah Bojong Soang dan Dayakolot. Lalu di sebelah sana juga terdapat Sungai Citarum dan Cikapundung. Lalu selanjutnya kita akan melihat Situ Aksan dan Situ Ciburuy. Nah, Situ Aksan dan Situ Ciburuy ini adalah danau. Kalau Situ Ciburuy ini dia, yang saya tahu, kalau Situ Ciburuy ini ada lokasinya ada di Padalarang. Nah, bisa kita lihat. Oh, ternyata tidak menyala. Nah, ini bisa kita lihat jika lokasi Situ Ciburuy itu ada di sebelah sana. Mungkin di sekitaran sini atau yang sebelah sana mungkin. Lalu kita akan melihat daerah air mengalir yang ada di Danau Bandung. Oh, ternyata yang ini pun tidak bisa menyala, jadi kita tidak bisa mengetahui bagaimana dan di mana letak daerah air mengalir danau di Bandung ini. Yang terakhir kita akan melihat lokasi temuan-temuan artefak. Nah, bisa menyala ya, warnanya itu warna merah. Lokasi artefak yang paling banyak ditemukan itu adalah di daerah Kecamatan Lembang. Nah, sisanya itu ada di dekat Kecamatan Cililin. Lalu ada di dekat Kecamatan Cicalengka dan juga Kecamatan Majalaya. Sekarang saya lagi ada di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini tempatnya ada furnitur, lalu ada baju-baju adat yang ada di Jawa Barat, yang ada di berbagai daerah. Terus ada peralatan-peralatan untuk berjualan. Terus kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nazar Syafa Salsabil dari kelas 3. Nah, hari ini saya akan mewawancarai salah satu pengunjung di Museum Sri Bumi Baduga ini. Saya sudah menemukan narasumbernya nih. Ibu, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk saya. Nah, saya ingin menanyakan Ibu kepada Ibu, bagaimana sih tanggapan Ibu terkait Museum Sri Baduga ini? Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa Ibu? Oke, Ibu asalnya dari mana? Oh, dari belakang. Oh, dari Bandung ya, asal Bandung. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Kira-kira apa sih yang membuat Ibu tuh ingin berkunjung ke museum ini Bu? Mungkin kayak kenapa gitu Ibu gak pergi ke gak berwisata ke tempat lain gitu Bu, dan kira-kira apa sih yang membuat Ibu tertarik dengan museum? Sebenarnya sih yang pertama ada sekolah, ada tugas dari sekolah, jadi suruh menjelajahi museum di sini. Siap genap meninggalkan. Kira-kira apa sih Bu menurut Ibu bagian yang paling menarik gitu di museum? Banyak, semuanya kayaknya. Soalnya pada bagus, jadi kan kita tahu yang dulu kayak gimana, terus ya cari ilmu aja. Pengetahuan.
museum lain gitu selain Museum Sri Baduga ini, dan menurut ibu apa nih kayak perbedaan museum-museum lain dan Museum Sri Baduga ini? Kalau ibu pernah mengunjungi kebetulan baru ini aja. menurut ibu gimana nih kayak museum itu bagaimana? Menurut ibu nih pertanyaan terakhir, apakah ada gitu bu yang perlu ditingkatkan atau ditambahkan dari segi misalkan sejarahnya atau dari budaya budayanya, apakah perlu ditambahkan kayak informasinya atau mungkin oke ya, terima kasih bu untuk jawabannya. Semoga kunjungan ibu ke sini itu bisa apa ya kayak bermanfaat ya bu ya, dan bisa menghasilkan wawasan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di lantai 2. Lantai 2 ini adalah tempatnya untuk apa ya, memperkenalkan baju-baju adat dari berbagai daerah yang ada di Pulau Jawa. Lalu ada furnitur-furnitur di bagian ruang tengah atau alat-alat masak yang ada di dapur. Lalu ada alat-alat masak yang ada di sawah untuk mencangkul dan lain-lain seperti itu. Lalu di lantai 2 ini digambarkan juga ada peta rumah naga. Maaf ralat, maksud saya kampung naga. Nah, sekarang saya sedang ada di lantai 3. Di lantai 3 ini adalah tempat yang memperlihatkan koleksi-koleksi seperti mata uang. Lalu ada alat-alat ukur yang digunakan di zaman dulu. Nah, di sini ada banyak mata uang pada zaman dahulu dan dibagi-bagi lagi menjadi beberapa kelompok. Ada mata uang Hindia Belanda, pendudukan Jepang, dan Republik Indonesia. Lalu di sini ada alat ukur yang digunakan pada saat zaman dulu untuk berdagang. Dan di sini pun ada alat-alat musik seperti angklung yang ukurannya dari yang kecil sedang sampai besar. Lalu di sini pun diperlihatkan bagaimana orang-orang zaman dulu melakukan seperti merajut ataupun membuat besi seperti ini. Kembali lagi bersama saya Nadia Sukma Sabil dari kelas 11 3. Nah, sekarang kita udah dapet nih narasumbernya. Kita langsung aja ya wawancarai. Oke, ibu boleh tahu namanya siapa? Ini Nur. Oke, ibu asalnya dari mana? Dari Bandung. Ibu sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena ibu telah
Fungsi wawancara sudah saya lakukan dengan baik. Lalu saya juga sudah mengunjungi ketiga lantai dari Museum Sri Baduga ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa wawancara yang saya lakukan itu kepada para pengunjung, rata-rata pengunjung yang saya wawancara itu adalah mereka ini datang ke Sri Baduga, ke Museum Sri Baduga ini adalah untuk mengantarkan anaknya yang sedang mempunyai tugas untuk mungkin untuk membuat makalah atau membuat tugas sejarah lainnya. Nah, kalau untuk museumnya sendiri di lantai 1 itu museumnya itu memperlihatkan seperti sejarah-sejarah manusia pada saat zaman dahulu, lalu ada fosil-fosil manusia-manusia zaman dulu, dan ada seperti market yang menjelaskan tentang gunung-gunung, lalu danau-danau yang ada di Bandung. Di lantai kedua, beralih ke lantai 2. Lantai 2 itu menjelaskan koleksi-koleksi seperti lebih kepada rumah adat, baju adat, lalu ada furnitur-furnitur di zaman dulu seperti apa. Lalu kalau di lantai 3 itu lebih menjelaskan pada alat musik, wayang, bagaimana pembagian mata uang pada zaman dulu setelah Indonesia merdeka. Lalu ada bagaimana orang-orang zaman dulu membuat besi, lalu membuat batik dan menganyam. Baik, seperti itu kesimpulan dari kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.